Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alayhi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Thumma uhayyikum bi tahiyatil islamiyyah, tahiyatun thayyibatun mubarakah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Allah menghimpun kita pada hari ini di dalam lapis-lapis keberkahan. Berkah di dalam tempatnya, sebab ini adalah rumah Allah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Berkah di dalam waktunya, karena ini adalah subuh yang innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Bacaan salat di waktu ini secara khusus disaksikan oleh para malaikat, dan sebagian besar jamaah telah mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia seisinya dengan menunaikan sunnah fajar sebelum salat subuh tadi. Demikian pula kita semuanya mendapatkan fadilah seakan-akan qiyamul lail semalam penuh karena berjamaah subuh bersama-sama. Berkah lagi-lagi di dalam waktunya, karena kita memasuki waktu yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi bagi umatku di waktu pagi mereka. Berkah di dalam majelisnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yathluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya mereka membaca kitab Allah, mengkajinya, mendarasnya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu rahmat Allah dicurah-curahkan kepada mereka. Ada 100 bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Satu bagian diturunkan ke dunia sejak awal zaman sampai akhirnya, melekat pada sifatnya yang mulia Ar-Rahman, Zat yang maha pengasih, yang kasihnya tiada pilih-pilih, sehingga semua makhluk mendapatkan bagian dari rahmat yang umum itu. Dari manusia hingga hewan-hewan, sampai seekor kuda pun mengangkat kakinya agar jangan sampai terinjak anaknya. Dan 99 bagian dari rahmat Allah itu melekat pada sifatnya yang mulia Ar-Rahim, Zat yang maha penyayang, yang sayangnya tiada batas berbilang, yang diperuntukkan bagi yang beriman dan bertakwa semata-mata. Maka dulu nyuwun sewu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menawi ngaos wonten pesantren nika nginipun maos bismillahi kelawan nyebut asmani Gusti Allah, sifati Allah Ar-Rahman, zat kang moho welas asih ing dalem donya lan akhirat, sifati Allah maneh Ar-Rahim, zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Ghasyiyatuhumur rahmah,
Mudah-mudahan dengan begitu kita adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan ke-100 bagian semuanya tanpa kecuali dari rahmat Allah. Wa haffatsumul malaikah, dan malaikat-malaikat menaungkan sayap kepada mereka. Malaikat itu dua jenihah, masna wa thulatha wa ruba. Jadi ibu-ibu yang masna wa thulatha wa ruba bukan cuma soal itu. Bukan cuma soal yang satu itu, tetapi juga sayap-sayap malaikat. Dan bahkan Jibril alaihissalam sayyidul malaikat, dalam satu riwayat dan Musnad Ahmad disebut memiliki 700 sayap, yang kalau dibentangkan satu sayap saja maka tertutup seluruh ufuk timur hingga barat. Maka jangan percaya ada yang gambar malaikat bentuknya kayak bayi, sayapnya kecil kipit-kipit. Sangat tidak valid gambaran malaikat yang seperti itu. Malaikat-malaikat ini menaungkan sayap, memohonkan ampunan, memohonkan rahmat, memohonkan ridha Allah. Setelah kita nanti selesai bermajelis, dia juga akan menghadap Allah. Kalau dia menghadap Allah, maka dia melaporkan nama kita dan tidak akan beranjak dari hadapan Allah sampai kemudian dia ridha. Ya Allah, aku adalah walinya. Nahnu awliya'ukum fid dunya wal akhirah. Aku adalah walinya fulan. Maka aku memintakan kepadamu ampunan untuk fulan, rahmatmu untuk fulan, ridhamu untuk fulan. Lalu Allah yang maha tahu bertanya, padahal dia maha tahu, apa yang paling diharapkan hambaku itu? Surgamu ya Allah, kata malaikat. Allah bertanya lagi, padahal dia maha tahu, pernahkah hambaku itu melihat surgaku? Kata malaikat, belum ya Rabbi. Kalau pernah melihat kira-kira bagaimana? Kata malaikat, ya Rabbi, kalau dia pernah melihat surgamu, tidak akan pernah sedetik pun lewat dalam hidupnya selain dia meminta, mengemis-ngemis surga itu kepadamu. Lalu Allah mengatakan, padahal dia maha tahu apa yang ditakutkan hambaku itu. Murkamu ya Rabbi, siksamu ya Rabbi, nerakamu ya Rabbi, kata malaikat. Allah bertanya lagi, padahal dia maha tahu, pernahkah hambaku itu melihat nerakaku? Tidak ya Rabbi, belum pernah. Bagaimana sekiranya pernah melihat? Maka malaikat mengatakan, ya Rabbi, tidak akan pernah lepas sedetik pun dari hidupnya, melainkan dia akan meminta perlindungan kepadamu dari neraka itu. Maka kita ini tidak cukup hanya meminta surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita memohon perlindungan dan meminta surganya Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali. Dan bermajlis seperti ini berkahnya tumpah ruah untuk yang di sekitarnya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, ada hadis yang menyebutkan ada malaikat itu yang lapornya agak belakangan sambil malu-malu. Ya Rabbi, aku tidak mendapati, tidak kebagian orang yang duduk di majelis itu dari awal sampai akhir. Aku hanya kebagian orang yang duduk sebentar, mampir sejenak. Allah mengatakan orang-orang yang duduk seperti itu, tumpah ruah keberkahannya bagi yang sekitar mereka. Tidak akan rugi yang mampir sejenak, duduk sebentar, karena mereka mendapatkan ampunanku, rahmatku, ridhamu. Malaikat yang paling akhir lapor, paling malu-malu. Ya Rabbi, aku tidak kebagian yang duduk dari awal sampai akhir. Aku tidak kebagian orang yang duduk sebentar, mampir sejenak. Aku hanya kebagian orang yang lewat, melintas dan melirik sekilas. Orang-orang ini yang duduk-duduk seperti ini, berkahnya tumpah ruah kepada yang di sekitarnya. Tidak rugi, meskipun hanya lewat melintas, melirik sekilas. Tapi mungkin karena ada hajat lain, tidak sempat untuk mampir duduk, bermajelis. Sungguh dia terhitung ikut dan tumpah ruah keberkahannya, rahmatnya Allah, ridhanya Allah, ampunannya Allah. Wafat semua malaika, wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun kepada mereka yang bermajelis seperti ini ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, sebab tentramnya hati itu disebabkan mengingat Allah. Sementara bermajlis seperti ini adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam majlis seperti ini dibahas ilmunya Allah yang membuat kita khawatir pada tempatnya dan tenang pada tempatnya. Penyakit sebagian besar manusia adalah mengkhawatirkan apa yang sudah dijamin dan melalaikan apa-apa yang belum dijamin. Yang sudah dijamin misalnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah yang menjamin rizkinya.
sudah dijamin, seharusnya kita tenang. Yang belum dijamin, apakah kita mati husnul khatimah? Apakah kita mendapatkan nikmat atau azab kubur? Apakah kita dibangkitkan dengan berbahagia atau ketakutan? Apakah di mahsyar lalu dihisab kita beruntung atau celaka? Apakah di atas sirat kita sampai ke seberang atau jatuh ke dalam jahannam? Ini belum dijamin. Maka seharusnya kita mengkhawatirkan yang begini melebihi khawatir kita atas rezeki yang sudah dijamin Allah. Padahal penyakit kebanyakan manusia mengkhawatirkan rezeki, melalaikan akhirat. Wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan fadilah yang agung lagi dari majelis seperti ini, semua yang hadir ini namanya satu persatu disebut-sebut oleh Allah dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Disebut oleh ketua RT saja, dibanggakan di rapat tingkat RT, bombongnya luar biasa. Disebut oleh bupati saja di acara tingkat kabupaten, kita sudah senang sekali. Disebut oleh presiden di acara kenegaraan, disiarkan secara langsung oleh 12 stasiun, ditambah Jebres dan mana lagi? Balapan stasiun juga. Oh, stasiun sebuah. Subhanallah, betapa bangganya kita. Apalagi ini yang menyebut-nyebut adalah penggenggam alam semesta, Rabb semesta alam. Maka berbahagialah Bapak Ibu semua kita hadir di pagi ini untuk kemudian mengetahui satu arah yang hendak kita tuju di dalam hidup kita. Betapa banyak orang yang kehilangan arah di kehidupan ini, padahal rahmat Allah dilimpahkan kepadanya, rahmat duniawinya. Banyak orang menyebut Finlandia salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik, masyarakatnya memiliki tingkat kemakmuran tertinggi salah satu di Eropa. Tapi Anda tahu angka bunuh diri tertinggi di Eropa? Sama, Finlandia. Betapa orang membanggakan Jepang, disiplinnya yang luar biasa. Bapak Ibu dirahmati Allah, Menteri Transportasinya itu mengundurkan diri ketika angka keterlambatan kereta rata-rata 0,05 detik. Karena targetnya 0,01. Betapa mereka membanggakan hidup harmoninya. Tidak ada yang menonjol. Orang Jepang itu malu kalau rumahnya lebih bagus daripada tetangga. Jadi kalau kita ini malu kalau rumah lebih jelek daripada tetangga. Mereka bisa malu kalau rumahnya tampak menonjol lebih bagus daripada tetangga. Sistem sosialnya memang begitu. Tetapi angka bunuh dirinya di tengah teknologi yang sangat tinggi, kehidupan yang serba makmur juga sangat tinggi. Disorientasi, orang kehilangan arah di dalam hidupnya. Maka beruntunglah kita semuanya yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberi petunjuk untuk mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, wahai Muhammad dan orang-orang yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salat, segala ibadah, manasik-manasikku, segala bentuk ketaatan kehambaan, wa mahyaya dan seluruh hidupku, wa mamati sampai pun sesudah matiku, mati dan sesudahnya kesemuanya, lillah, milik Allah, untuk Allah, Rabb semesta. Maka beruntunglah kita yang menyadari ini. Kita salat, berdiri, meneladani Nabi SAW yang kakinya bengkak untuk qiyamul lail. Meski kita lalai, alpa, tapi kita tahu tujuannya. Meski kita tidak kuat
menirukan rukuk dan sujud beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita berada dalam sebuah orientasi jelas, salat ini untuk Allah. Manasik-manasik kita, yang haji, yang umrah, menunaikan setiap detail manasik sejak dia mengambil miqat, berihram, menjaga segala larangan ihram, tawaf, sa'i, sampai dia nanti tahallul. Manasik dan segala bentuk ketaatan. Dia beriktikaf, dia membaca Al-Quran, dia berzikir, dia bermuhasabah, kesemuanya. Wa mahyaya, dan setiap kehidupan, setiap nafas yang dihirup, setiap detak jantung, setiap denyut nadi, semuanya dalam rangka menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mamati, dan kematian nanti yang kita tidak tahu di mana, kapan, seperti apa. Dan kematian nanti yang sakitnya seluruh rasa sakit dihimpun jadi satu. Yang di situ akan terketahui mana hati yang tulus kepada Allah, mana yang berpura-pura, sebab rasa sakit yang sangat itu membuat lisan kita mengeluarkan segala yang disembunyikan oleh hati. Kepada siapa di dalam hatinya menjaga Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah tanpa jeda, keluar dengan mudah di lisannya kalimat tauhid, la ilaha illallah, ketika ruhnya dicabut. Husnul khatimah, kesemuanya itu milik Allah, karena kita adalah muslim. Salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita untuk Allah. Sebab apa? Karena kita muslim. Makna muslim, man aslama wajhahu lillah, orang yang telah menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak menjadikan di dalam ketaatan kepada Allah itu, agama Allah itu, dalam surah Al-Hajj ayat ke-78, min haraj, satu kesempitan pun tidak. Huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha. Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberi nama kalian sebagai muslim sejak semula. Dan juga di dalam Al-Qur'an ini ditegaskan penyebutan itu. Ini kebanggaan kita. Ini kesadaran identitas kita sebagai seorang muslim, sebab yang menamai kita sebagai muslim bukan makhluk, bukan manusia, bukan koran, bukan buku, bukan cendekiawan, bukan penulis riset. Dan banyak pemilik agama, penganut agama lain, itu yang memberi sebutan untuknya, itu orang lain. Coba tanya teman-teman yang beragama, mau nyebut apa? Kristen, Nasrani, Katolik, apalagi? Apalagi Kristennya Jawa, Kristen Indonesia Barat, Protestan ini, Protestan itu, macam-macam sebutannya. Teman-teman Hindu tanyakan, teman-teman Buddha tanyakan, sebutan untuk nama mereka sebagai seorang penganut agama dari siapa? Dari manusia. Cari di kitab sucinya ketemu tidak? Tidak ada. Saya bertaruh, kalau ada yang penyebutan tentang nama pemeluknya itu adalah kitab sucinya, ayo tunjukkan. Tidak ada. Yang dinamai seperti Allah memberi nama kita, disebut dengan eksplisit, jelas, huwa sammakumul muslimina min qabli wa fi hadha. Allah yang memberi nama kalian itu muslim sejak semula. Dan juga di dalam Al-Quran ini ditegaskan sebutannya, bahkan tentang nama agamanya. Sampai-sampai seorang ahli kitab mendatangi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, ya Amiral Mu'minin, sesungguhnya ada satu ayat di dalam Al-Quran yang seandainya turun kepada kami, maka kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Ayu ayat, kata Sayyidina Umar, ayat yang mana? Ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan kusempurnakan pula untuk kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku ridai Islam sebagai agama bagi kalian. Sebutan nama agamanya maupun sebutan nama pemeluknya, dua-duanya termaktub dengan jelas, tanpa kesangsian. Dan seorang ahli kitab mengatakan dengan sangat cemburu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kalau itu turun kepada kami, penyebutan nama agamanya, penyempurnaan agama itu, penyebutan bahwa nikmat Allah telah dicukupkan kepada kita semua itu, kalau turun kepada mereka, kata mereka, akan kami jadikan sebagai hari raya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah aku mengetahui di mana tempat ayat itu turun, pada hari apa ayat itu turun. Dan tidak perlu kalian jadikan hari raya. Allah telah memilihkan hari yang paling suci dan tempat yang paling suci untuk turunnya ayat itu. Di Haji Wada, di hari Haji Akbar, di Arafah, semua kesucian dikumpulkan menjadi satu. Ini kesadaran identitas kita sebagai seorang muslim. Para salafus salih mengajarkan kalau Anda ditanya apakah engkau mukmin, uskut. Kata mereka, kalau ditanya apakah engkau seorang mukmin, diamlah. Kenapa diam? Mengatakan ya. Para salafus salih takut Allah mengatakan kepada mereka, kadzabta, kamu dusta. Karena apa? Bukti-buktinya tidak kamu penuhi. Maka para salafus salih kalau ditanya apakah kamu beriman, mereka diam. Karena kalau mengatakan ya, mereka sangat malu kepada Allah, takut kepada Allah, tidak bisa memenuhi bukti-buktinya. Tetapi kalau mengatakan tidak, bahaya. Kalau tentang iman, karena seakan ditanya kamu beriman atau tidak, lalu dijawab, itu seperti memastikan kita sebagai ahli surga atau bukan. Tetapi kalau ditanya apakah engkau seorang muslim, apa jawab kita? Ya. Karena Al-Quran memerintahkan faqul syahadu bi anna muslimun, maka katakanlah bahwasanya, saksikanlah kami ini orang-orang muslim. Kalau mukmin ini perkara yang kita dengan Allah Subhanahu wa taala urusannya panjang. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Memangnya manusia dibiarkan mengatakan aku beriman lalu tidak diuji lagi? Enggak, belum selesai urusannya mengatakan aku itu beriman. Karena masih akan datang ujian-ujian dari keimanan itu, dari ungkapan pernyataan lisan bahwa kami telah beriman itu. Urusannya masih panjang, belum selesai sampai ruh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seorang muslim, qul syahadu bi anna muslimun, muslim itu adalah perangkat amaliyah lahir yang harus dilihat oleh semua manusia, dipersaksikan kepada seluruh jagat raya bahwa kita ini muslim yang berserah diri kepada Allah. Ketika beberapa orang Badui Arab mengatakan kami telah beriman, maka Allah mengatakan walakin qulu aslamna. Bukan begitu, tapi katakanlah bahwa kami telah berislam. Berislam ini, muslim ini, kesadaran identitas yang harus kita tunjukkan. Karena menjadi muslim berarti menjadi pelanjut dari orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjuki jalan yang lurus. Mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat. Dan kita adalah orang yang berusaha menjauh, meminta perlindungan dari jalan orang yang dimurkai dan jalan orang yang sesat. Menjadi muslim adalah orang yang selalu merasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan jalan lurus sehingga setiap hari dia berdoa. Tidak kurang dari 17 kali, tidak boleh kurang dari 17 kali sehari. Dosisnya untuk meminta bimbingan kepada Allah akan jalan lurus itu. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi sesudah kita
mengungkapkan cinta kepada Allah dengan pujian Alhamdulillahirabbil alamin. Sesudah kita mengungkapkan harapan kepada Allah dengan sanjungan Ar-Rahmanir Rahim. Sesudah kita mengungkapkan rasa takut kepada Allah dengan pengagungan Maliki Yaumiddin. Sesudah kita berikrar kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Maka kemudian di dalam menjalani peribadahan itu, bahwa kita telah berjanji kepada Allah hanya kepadanya menyembah, bahwa kita telah meminta kepada Allah untuk hanya diberi pertolongan dengan meminta kepadanya semata-mata, maka kita lalu memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan lurus. Apa jalan lurus itu? Sebagian besar dari kita sering membayangkan jalan lurus itu jalan yang mulus, bebas hambatan, tidak ada aral melintang, tidak ada tanjakan terjal, tidak ada turunan curam, tidak ada belokan tajam. Semua keinginan terkabul, semua harapan terpenuhi, semua doa diijabah. Bayangan kita tentang jalan lurus seperti itu. Padahal jalan lurus itu berarti wa anna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza syaratul mustaqim. Bahwasanya Allah itu Rabbku dan Rabb kalian semua, sembah Dia semata-mata, inilah jalan lurus, jalan mengabdi kepada Allah. Dalam praktek yang kita lihat keseharian, jalan lurus itu adalah syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang sesat. Yang dianugerahi nikmat disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran Karim. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang beserta mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya iblis, bukan Fir'aun, bukan Qarun, bukan Haman, bukan Balaam, bukan Samiri, bukan Walid bin Mughirah, bukan Al-As bin Wa'il As-Sahmi, bukan Utbah bin Rabi'ah, bukan Umayyah bin Khalaf, bukan Ubay bin Khalaf, bukan Uqbah bin Abi Mu'aid, bukan Abdullah bin Ubay bin Salul, bukan ahli kitab yang mengetahui kebenaran tapi menutupinya atau menghilangkannya sehingga dimurkai Allah dari kalangan ahli kitab Yahudi, bukan juga ahli kitab yang hidup tanpa petunjuk, menerka-nerka dalam kesesatan dalam beribadah sampai mereka sesat seperti ahli kitab Nasrani. Tidak, tetapi jalan lurus itu yang membentang diterangkan oleh Allah, jalannya Adam alaihissalam, jalannya Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dan orang-orang yang ada di antara mereka yang dikisahkan Quran dengan begitu indahnya. Jalan lurus. Adik-adik perhatikan, dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, siapa yang hidupnya mulus-mulus saja? Ada tidak? Hampir tidak ada. Karena jalan pengabdian kepada Allah adalah juga jalan perjuangan. Maka menjadi mukmin berarti tidak bercita-cita untuk menikmati dunia, tetapi menikmati surga. Dunia ini masra'ahnya akhirat. Tempat kita bercocok tanam sehingga bisa panen di akhirat. Tempat kita berjuang sehingga bisa rehat di surga. Itu dunia dalam pandangan seorang muslim, seorang mukmin. Membentang dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, kisah-kisah agung menjadi seorang muslim. Ini kesadaran identitas kita sebagai seorang muslim. Maka Quran itu disebut sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kenapa tidak cukup hanya huda, petunjuk? Kalau petunjuk itu cuma lakukan ini, jangan lakukan itu. Itu petunjuk. Tapi Quran juga mengandung bayyinatin minal huda,
penjelasan dari petunjuk itu. Bagaimana petunjuk itu dijelaskan? Dengan mengisahkan orang-orang yang sukses meniti jalan petunjuk itu. Maka Al-Alamah Abdul Karim Zaidan dalam Al-Mustafa min Qasasil Quran mengatakan, itulah kenapa Al-Quran ini sebagian besar isinya dalam bentuk kisah. Karena dengan kisah itu kita diberi inspirasi tentang jalan lurus. Sebenarnya kalau Quran hanya huda saja, maka simple isinya. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Tetapi agar kita menghayati, agar kita mendapatkan ruh dari petunjuk itu, maka bayinat minal huda. Allah menjelaskan petunjuk itu melalui kisah-kisah yang sangat indah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu sebaik-baik cerita, bi ahsanil iktisas, kata Imam Ibnu Katsir, dengan cara penceritaan yang paling baik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu di dalam Al-Qur'an. Maka barang siapa berdoa ihdinas siratal mustaqim setiap rakaat di dalam salatnya, salah satu ciri doanya terkabul adalah banyak bertadabbur Quran. Kenapa? Dia berdoa, ya Allah tunjukkan kami jalan lurus. Salah satu tanda bahwa doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita kemudian banyak bertadabbur tentang kisah-kisah Al-Qur'an. Untuk mendapatkan petunjuk jalan lurus itu. Jalan lurus itulah jalan yang mengantar kita ke tujuan. Kepada hendak kemana di bawah hidup kita ini. Jalan lurus itu. Dengan berbagai macam variannya. Berbagai macam rasanya, pahitnya, manisnya, getirnya, susahnya, sedihnya, bahagianya, nikmatnya, musibahnya, lapangnya, sempitnya, kayanya, miskinnya, kehilangannya, mendapatkannya, kesemuanya digambarkan dengan begitu indah di dalam Al-Quran. Kalau tadi saya membaca ayat nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, secara khusus cerita siapa yang disebut sebagai cerita terbaik itu? Yusuf alaihissalam. Dan antum perhatikan, kata Imam Hasan Al-Basri, setiap kali hidupku terasa berat, aku baca surah Yusuf. Setiap kali hidupku terasa berat, aku baca surah Yusuf. Lalu perjuangan ini menjadi ringan terasa lagi. Kenapa? Lihatlah kisah Yusuf, berliku-liku. Semakin berliku-liku kisah seseorang, semakin seorang itu laki-laki. Kalau hidupnya nyaman-nyaman saja, kalau hidupnya mulus-mulus saja, dia tidak akan terbentuk menjadi lelaki sejati. Lelaki sejati Yusuf alaihissalam. Maka dia disebut tampan. Kenapa? Lelaki sejati. Tapi ibu-ibu itu di desa-desa, mudah-mudahan di sini tidak, kalau hamil sukanya hanya baca surah Yusuf. Saya pernah tanya, Bu, kenapa suka baca surah Yusuf? Kata mereka, supaya anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Lalu biasanya saya tanya lagi, Ibu mau putra Ibu lelakon hidupnya kayak Nabi Yusuf? Belirik. Astagfirullah, jangan Ustaz. Gantengnya aja yang kayak Yusuf. Lah kalau hidupnya, ya kayak Sulaiman aja. Lah kok milih-milih? Bu, ganteng sama ujian satu paket. Makin ganteng, makin berat ujiannya. Maka hati-hati yang ganteng. Karena resiko ganteng itu, resiko pertama disayang orang tua. Resiko kedua didengki saudara. Resiko ketiga dicemplungkan ke dalam sumur. Hati-hati jadi orang ganteng, masuk sumur gitu ya, subhanallah. Bayangkan anak sekecil itu direnggut paksa, dikasih sayang orang tua, dilempar ke tempat gelap, sempit, sesak. Itu traumatis. Istilah psikologi zaman sekarang, gara-gara sibling rivalry, gara-gara persaingan antar saudara yang parah itu, dia bisa mengalami trauma, fobia, rasa takut berlebihan terhadap ruang sempit, namanya klaustrofobia. Rasa takut berlebihan terhadap ruang gelap, namanya akhlafobia.
takut. Resiko selanjutnya orang ganteng ditemukan oleh kafilah dagang. Kafilah dagangnya itu kok ya nggak kepikir ini anaknya siapa ya, ayo kita kembalikan. Enggak, yang kepikir jual yuk. Maka kata koran zaman sekarang, Yusuf itu mengalami human trafficking, perdagangan manusia. Habis human trafficking, apa yang dialami oleh Yusuf lagi? Slavery, karena dijual sebagai budak, dia mengalami perbudakan. Setelah perbudakan, godaan apa yang dialami Yusuf? Ada orang masih muda, cantik jelita, sudah dianggap ibu sendiri saking dekatnya hubungan dengan mereka. Di antara mereka, ternyata satu hari nutup semua pintu di rumah. Kemudian dengan sangat menggoda mengatakan, "Hai talak, sini saya." Subhanallah, Yusuf. Ini mas-mas santri yang masih bujang-bujang. Ayo tafakkur, kira-kira kalau Anda digoda kayak Nabi Yusuf digoda, kira-kira bajunya sobek bagian mana? Kan bajunya sobek bagian mana? Kalau Yusuf sobek belakang karena melarikan diri. Kalau kita, kata teman saya, kalau saya sobek samping. Loh kok sobek samping? Ya wong saya itu tidak sesoleh yang sobek belakang, tapi insya Allah juga kayaknya nggak sebejat yang sobek depan. Tengah-tengah itu. Jadi jangan toh. Tapi kok ya gimana ya? Jangan. Tapi ada teman saya yang bilang kalau saya nggak sobek sama sekali, lah piye? Tak copot dewe. Subhanallah. Pelajaran dari Yusuf, Anda kalau menghadapi maksiat lari, sedapat mungkin lari. Meskipun ketertarikannya luar biasa, besar. Kata Allah, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha." Yusuf itu terpuji bukan karena sekedar melarikan diri dari godaan, tetapi karena dia sanggup melarikan diri dari godaan itu ketika dia sendiri pun sangat tergoda. Kalau Anda digoda yang bukan selera Anda, terus Anda nolak, biasa mas. Memang bukan seleranya, yang goda sudah 85 tahun misalnya. Biasa kalau kemudian bisa melarikan diri. Tapi ini yang menggoda seleranya. Yang menggoda itu sesuatu yang memang diinginkan. Resiko selanjutnya difitnah. Itu mbak-mbaknya itu sampai di pintu, luar biasa skenarionya itu. Ketemu suaminya langsung bilang, "Mas, apa hukumannya orang yang bermaksud jahat kepada istrimu padahal sudah kamu berbuat baik sama dia?" Ini luar biasa. Maka inna kaidakunna adzim, disebut sang suami, tipu dayamu besar sekali. Sebab apa? Biasanya orang itu kalau kepergok itu kan ngomongnya jadi nggak teratur. Gugup gitu. Misalnya ada orang nyolong kedondong, mau ngambil kedondong, ditanya sama pemilik, "Ngapain mas?" "Nyari kucing." "Buat apa?" "Bikin rujak." Nah, biasanya kalimat kedua kejebles, kalimat pertama masih ngarang, kalimat kedua kejebles gitu. Tapi wanita ini luar biasa. Apa hukumannya untuk orang yang sudah berniat buruk kepada keluargamu, padahal kamu berbuat baik kepadanya? Tapi kisah Yusuf itu kisah tentang baju, mas. Yang dibawa saudaranya lapor sama bapaknya bahwa Yusuf dimakan serigala, baju. Yang menyelamatkan Yusuf ketika kemudian dia dituduh berbuat jahat, baju. Nanti bapaknya datang dalam keadaan buta yang membuatnya bisa melihat kembali, baju. Kisah Yusuf ini kisah tentang baju. Maka Anda harus punya baju. Di mana baju itu? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri adalah baju bagi para suami, dan para suami adalah baju bagi istrinya, melindungi, menjaga, menutup aib, menutup aurat.
Jadi kalau belum menikah, itu belum berbaju. Kok ya kendel kemana-mana nggak isin gitu ya. Jalan dari pondok sampai masjid nggak pakai baju. Baju yang menyelamatkan. Resiko selanjutnya itu dari sexual abuse. Apa yang dialami selanjutnya? Itu wanita. Siapa namanya yang menggoda Yusuf? Zulaiha. Tahu dari mana? Tafsir. Di ayatnya ada enggak? Enggak ada. Kenapa tidak ada? Karena Allah Maha Santun. Allah itu kalau ada orang bermaksiat tanpa malu-malu, mujaharah, terang-terangan, plus bangga sama maksiatnya, disebut namanya juga. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Binasa tangannya Abu Lahab yang digunakan mengacung-acungkan ke wajah Rasulullah. Kemudian mengatakan, tabanna ya Muhammad ali hadza jama'tana itu. Maka Allah menyebut langsung namanya. Binasa tangan Abu Lahab. Tapi wanita ini masih punya malu. Apa buktinya masih punya malu? Sebelum godain Yusuf, nutup pintu. Berarti masih punya malu. Karena masih punya malu, gak disebut namanya sama Allah. Disebut cuma sebagai Imra'atul Aziz. Ayo yang pondok terjemahnya apa Imra'atul Aziz? Oknum istri pejabat. Seorang oknum istri pejabat di Mesir telah menggoda budaknya. Beritanya menyebar. Seorang oknum istri pejabat. Maka dibicarakan di arisan Dharma Wanita Kerajaan Mesir itu ya. Ibu-ibunya itu ya, pada gosipin, Imra'atul Aziz. Seleranya enggak kita banget. Masa sama budaknya sendiri tergoda? Kita dong seleranya pangeran-pangeran. Enggak level gitu. Diomongin gitu panas. Kalian sih belum pernah lihat budak saya. Undang ke rumah, kasih hidangan, kasih pisau. Begitu mereka sedang mengupas buah, Yusufnya disuruh jalan di tengah mereka. Jelek. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, ini bukan manusia, ini malaikat. Aku ta'na aidiyahum. Apa yang dilakukan? Ngiris-ngiris jari. Kalau kotoa itu motongnya gini, aduh, itu kotoa. Motongnya ser gitu terus terasa sakit. Kalau pakai tasdid, qata'na itu gitu. Bulan balik ilmu motong. Subhanallah. Sampai segitunya level kegantengannya. Jadi kalau belum sampai level ini jangan mau ganteng. Coba nanti kalau yang sudah punya istri, Bu, coba kamu pegang pisau, iris jari, Bu. Ngeliatin aku, sakit apa enggak? Maka apa yang dikatakan Yusuf berikutnya? Ya Allah, Rabbi sijni ahabbu ilayya mimma tad'unani ilayhi. Ya Allah, aku lebih suka masuk penjara daripada mengikuti apa yang mereka ajakkan kepadaku. Kira-kira diajak ngapain sama ibu-ibu ganas ini? Kalau sampai Yusuf mengatakan saya lebih suka masuk penjara daripada mengikuti keinginan mereka. Indah sekali lelaki Yusuf alaihissalam. Dia melewati ujian yang berat dirasakan. Sempit, sesak, miskin, jadi budak. Kehilangan kasih sayang dan cinta. Sampai kemudian melewati ujian syahwat yang sangat kuat. Rela masuk penjara. Di penjara apa yang dilakukan? Tetap berdakwah, Mas. Ya sahibai sijen, hei dua penghuni penjara temanku, perhatikan apakah Tuhan yang banyak, sesembahan yang banyak, Ra, Amun, Set, Osiris, Isis, dewa-dewa Mesir. Apakah dewa-dewa Mesir yang banyak itu yang kemudian lebih baik, ataukah Rabb semesta alam yang satu lagi maha perkasa? Berdakwah. Dia mengatakan kepada temannya, kamu selamat, kamu akan mati, tetapi dua-duanya tidak ada masalah selama beriman kepada Allah. Dakwah. Habis dakwah apa yang terjadi pada Yusuf? Dilupakan sama temen, itu gak enak.
Apalagi kalau dilupakan bahwa dia masih di penjara. Di temennya itu kan disuruh, nanti kalau ketemu raja, tolong sebut kasus saya korban kriminalisasi. Nggak salah, tapi masuk penjara. Kata temennya, siap. Lupanya 7 tahun Pak menurut tafsir. 7 tahun kemudian. Jadi kalau novel itu 7 tahun kemudian. Baru ingat dia, oh iya Tuan Raja, saya punya temen baik, pinter. Di mana? Di penjara. Maka itulah saat tampilnya Yusuf alaihissalam. Pada waktu yang paling tepat. Di takdir Allah itu, karunia Allah itu tidak pernah terlambat. Hanya hadirnya di saat yang tepat. Kalau bukan terasa tepat untuk kita, mungkin tepat untuk orang lain. Yusuf di penjara 7 tahun terdolimi, mazlum. Tetapi untuk apa di penjara 7 tahun ini? Untuk menampilkan dia di saat yang tepat. Kapan? Negara Mesir ketika menjelang paceklik. Ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pejabat, menteri yang mengatur seluruh urusan pangan negara Mesir. Dan dia melakukan itu dengan sepenuh dedikasi sampai nggak bisa mudik untuk sungkem ke orang tua. Sampai saudaranya yang mengalami paceklik juga datang ke Mesir, dikenali dan kemudian diskenario sedemikian rupa agar adiknya diajak. Begitu adiknya diajak, taruh timbangan emas di wadahnya. Begitu adiknya ditahan, maka orang tuanya yang datang. Ketika orang tuanya datang, yang menakjubkan dari Yusuf adalah dia memaafkan semuanya dan bahkan tidak lagi menyebut-nyebut masa lalu. Ketika ditanya, gimana keadaanmu Yusuf? Kata Yusuf, Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia mengeluarkan aku dari dalam. Harusnya sumur ya ceritanya ya. Tapi kalau kita simak surah Yusuf, dia loncati cerita itu. Dia langsung mengatakan ketika mengeluarkan aku, it akhrajani minas sijni, dari penjara. Bagian yang sebelumnya tidak diceritakan. Kenapa? Ini adab pergaulan. Coba kalau saudaranya Yusuf ada di situ, kemudian dia cerita sejak dari sumur. Kan perasaan saudaranya Yusuf katanya udah dimaafkan, disebut-sebut juga. Kan kita jadi ilfil gitu. Kayak anak muda sekarang begitu. Subhanallah, Anda lihat, perhatikan hidup penuh peribadahan, hidup penuh petualangan, hidup yang paling berliku-liku dan paling indah. Puncaknya apa yang dikatakan Yusuf alaihissalam? Puncak cita-citanya apa? Tawaffani muslimah wa alhaqni bisalihin. Ya Allah, matikan aku sebagai muslim, kesadaran identitas lagi. Wa alhaqni bisalihin, dan kumpulkan aku bersama kumpulannya orang-orang yang saleh. Ini kesadaran identitas kita. Ingin mati dalam keadaan muslim dan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Meskipun hidup kita penuh petualangan. Jadi bersiaplah hidup yang penuh petualangan, tapi ujungnya satu. Tawaffani muslimah wa alhaqni bisalihin. Ini kesadaran identitas. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi muslim berarti punya kesadaran. Setelah kesadaran identitas, yang kedua adalah kesadaran kompetisi. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah itu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-7, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan segala yang di atas bumi sebagai hiasan baginya untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Waktu, mati dan hidup, dan segala isi bumi, hiasan baginya, itu dua-duanya ujian bagi kita. Untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Maka menjadi muslim adalah menjadi orang yang bersiap untuk berkompetisi di perlombaan yang Allah menjadi juri sekaligus panitianya. Oleh karena ini lomba, maka Anda harus daftar. Banyak orang merasa ikut lomba, tapi tidak daftar. Saya itu terenyuh kalau lihat orang-orang seperti ini. Kadang-kadang meniti air mata. Lihat biografinya Yohanes Paulus II. Lihat biografinya Ibu Teresa dari Kalkuta. Lihat biografinya orang-orang baik
yang kemudian tidak sempat daftar lomba. Misalnya kalau ada lomba lari keliling Simo gitu, panitianya dari masjid sini kan harus daftar pesertanya, dapat nomor dada, nomor punggung, kaos gitu ya. Semua peserta sudah siap di garis start. Lalu tiba-tiba saya dari Jogja datang, gabung, nggak daftar, lari, paling cepat larinya, sampai finish paling duluan. Kalau Anda jadi panitia, saya kasih hadiah nggak? Dikasih hadiah nggak? Kejam. Loh, kok saya nggak dikasih hadiah? Padahal saya ikut dari garis start sampai finish paling duluan. Kenapa nggak dikasih hadiah? Karena nggak daftar, diskualifikasi. Ada orang itu, kalau dalam berbuat baik, Masya Allah, kita kalah. Tetapi untungnya kita daftar. Saya itu baca autobiografinya Ibu Teresa. Diarinya itu kan diterbitkan. Halaman terakhir diarinya tahu nggak? Halaman terakhir diarinya Ibu Teresa dari India. Yang Anda perhatikan kalau di biografinya itu, begitu datang gitu ya, masih gadis usia 18 tahun. Ya tetap gadis sih sampai mati katanya. Itu masih gadis 18 tahun. Itu lihat orang-orang sakit kusta itu, kalau di India orang sakit kusta, lepra itu dianggap kutukan dewa. Sehingga tinggalnya di mana? Dekat tempat sampah supaya bisa dapat makanan. Diambil dari tempat sampah, digendong, bawa ke pemondokannya, dimandikan, dibersihkan luka-lukanya, diobatin, dikasih pakaian yang baik, dikasih tempat, disuapin makannya sampai sembuh. Kayak gitu amalnya gitu. Kan kita cemburu gitu. Kita belum bisa seperti itu. Tapi bacanya itu, baca biografinya, autobiografi yang terbitkan dari diarinya itu, halaman terakhir bunyinya apa? Tulisannya, Tuhan, di mana Engkau? Kau perintahkan aku untuk mencarimu di antara orang-orang miskin dan terbuang. Berpuluh tahun aku di sana, tapi kau tak kunjung datang. Bayangkan. Betapa mahalnya hidayah. Betapa mahalnya hidayah ini. Dan kita yang dapat hidayah ini mungkin karena doa kakek-kakek kita yang setiap hari dulu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Begitu terus berdoa untuk kita. Lalu kita hari ini tidak mensyukuri itu, tidak ikut berlomba. Bahkan ketika diadakan lomba lari, duduk-duduk di garis start. Mas, kok nggak ikut lari mas? Kan lomba larinya keliling, nanti finishnya di sini juga. Saya tunggu aja di sini, masa harus lari? Wong finishnya di sini kok. Selalu. Ada orang-orang yang kita kasihan kepada mereka karena mereka larinya cepet banget, neng orang daftar. Tapi ada juga yang kita kasihani, bahkan itu mungkin diri kita sendiri yang sudah daftar, tapi duduk-duduk di garis start, merasa cukup dengan status menjadi muslim, santai dengan semua kewajiban-kewajiban syariat, mengucap syahadat hanya ketika khitan, akad nikah gitu, sholat Idul Fitrian gitu. Ini mahal sekali. Kesadaran kompetisi ini mahal sekali. Menjadi seorang muslim itu sadar kompetisi, karena kita semua adalah orang yang sudah daftar di lomba yang Allah jadi juri dan panitianya dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita daftar lomba dengan kalimat ini, dua kalimat yang sangat ringan ini. Tapi itu baru pendaftaran, belum lombanya. Maka berbahagialah di dalam din ini kita memiliki saudara-saudara untuk berlomba. Dalam biografi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Abdurrahman Asy-Syarqawi membawa riwayat dari Ibnu Ishaq tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu subuh, ba'da salat subuh, padahal semalam para sahabat bersama Nabi SAW baru pulang dari sebuah perjalanan jihad fisabilillah. Subuh-subuh Rasulullah sudah bertanya, siapa di antara kalian yang semalam qiyamul lail? Sahabat diam semua. Sampai ada yang mengatakan, kami tidak sempat ya Rasulullah, pulang sudah kelelahan, tertidur. Dan kemudian bangun ketika Abdullah bin Ummi Maktum sudah adzan subuh.
Rasulullah melirik ke arah Abu Bakar As-Siddiq yang tertunduk. Dan Abu Bakar dipaksa bicara oleh Nabi SAW, sehingga Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, aku ini orang yang kalau tidur takut tidak bangun sama sekali. Takut tidak bangun lagi. Maka senantiasa aku ini hanya sholat 2 rakaat sebagai qiyamul lailku, 1 rakaat sebagai witirku sebelum aku tidur. Rasulullah tanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini saum, puasa sunnah? Kata para sahabat, mana sempat sahur ya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, meskipun tidak sempat juga makan sahur, aku sudah meniatkan puasa untuk hari ini. Siapa di antara kalian yang sudah mengurus jenazah hari ini? Mengurus jenazah baru pulang juga semalam. Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Di tengah diamnya para sahabat, ya Rasulullah, fulan dari Ansar, saudara kita yang kemarin terluka dalam jihad itu, semalam meninggal. Aku yang mengurus jenazahnya sampai menguburkan. Rasulullah tanya lagi, siapa yang sudah menyantuni anak yatim? Kalau kita kan panti asuhan mana yang sudah buka ya Rasulullah? Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Fulan yang meninggal itu ya Rasulullah punya 2 anak yang masih kecil. Aku sudah menyerahkan nafkah untuk mereka sebulan ke depan. Rasulullah tanya lagi, siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Subuh-subuh ditanya begitu. Jawab Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, aku kalau berangkat ke masjid, maka aku senantiasa menghampiri sahabat-sahabatku, di antaranya Abdurrahman bin Auf. Dan tadi ketika aku hampiri, dia sedang sakit sehingga tidak hadir salat subuh. Aku menjenguk dan mendoakannya. Siapa yang sudah menyantuni fakir miskin? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, dari rumah aku membawa roti dan susu untuk para ahlu suffah yang tinggal di serambi masjid Nabi SAW. Sudah kuberikan kepada mereka. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, sejak saat itu kami semua mengatakan satu sama lain, mana ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar? Sejak saat itu kami mengatakan, mana ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kami semua menjadikan Abu Bakar sebagai orang yang akan menjadi penyemangat kami, pelecut semangat kami dalam amal saleh. Sehingga apa yang terjadi? Ketika perang Tabuk diserukan, Sayyidina Umar tergopoh-gopoh menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, terimalah ini, pergunakan fi sabilillah. Kata Nabi, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, hai Umar? Kata Umar, sama dengan ini. Jadi kau bagi 2 hartamu, betul. Yang kutinggalkan sama dengan yang kucerahkan di jalan Allah. Abu Bakar datang menyusul, pakai bungkusan lebih kecil. Bukan karena lebih miskin, tapi karena sering sedekah. Jadinya ya, pada waktu itu yang dibawa hanya kecil. Ditanya oleh Nabi SAW, ya Abu Bakar, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Banyak sekali ya Rasulullah. Banyak itu berapa? Umar sudah yes gitu ya. Bayangan kita kan begitu. Umar sudah yes, kali ini harus menang, kali ini harus menang. Karena Abu Bakar bilang yang ditinggalkan untuk keluarganya banyak. Kata Nabi, banyak itu berapa? Yang kutinggalkan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Jadi ini semua hartamu? Tanya Nabi SAW. Bala ya Rasulullah. Ya, adanya itu ya Rasulullah. Kata Umar, kalah maneng. Seakan-akan memang sahabat-sahabat tidak punya kesempatan untuk mengalahkan As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga ketika Nabi SAW mengatakan sesungguhnya surga memiliki banyak pintu dan setiap orang akan dipanggil dari pintu yang dia jadikan sebagai andalan amal salehnya. Ada babus salah untuk orang-orang ahli salat, ada babur rayyan untuk orang-orang yang ahli puasa, ada babus sedekah, ada babul Quran, ada babul jihad, macam-macam pintunya surga itu. Abu Bakar itu tanyanya usil, ya Rasulullah, mungkin tidak ada satu orang dipanggil dari lebih dari satu pintu? Kata Rasulullah, sangat mungkin. Ada orang yang dipanggil dari surga oleh banyak pintu dan dia dipersilahkan masuk surga lewat pintu manapun yang dia sukai. Siapa itu? Salah satu As-Siddiq radhiyallahu anhu yang akan dipanggil banyak pintu surga. Semua pintu surga menginginkan dia yang dilewati oleh orang semacam As-Siddiq. Kesaran kompetisi. Yang ketiga, menjadi muslim itu yang tahu kemana arah hidupnya harus memiliki
kesadaran, sinergi, ukhuwah. Al-muslimu akhul muslim. Al-ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ukhuwah, bersaudara karena Allah. Sebab apa kita penting untuk bersinergi, bersaudara di jalan Allah Subhanahu wa taala ini? Sebab bersaudara di jalan Allah, salah satu fadilahnya di antara banyak fadilah yang lain, mengangkat kita ke derajat yang tidak digapai hanya dengan amal-amal pribadi. Cinta karena Allah, benci karena Allah, jumpa karena Allah, pisah karena Allah itu, kita berhak atas manisnya iman. Kita berhak atas naungan pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Kita berhak atas mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat Nabi dan syuhada iri karenanya. Dan sabda Nabi SAW dibawakan oleh Anas bin Malik. Ada sebuah cerita. Datang seorang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan kiamat ya?" Kapan kiamat ya? Untung Rasulullah itu tidak menjawab dengan angka. 2012 udah lewat. Dua ada yang ngelamal kiamat 2012 macam-macam gitu ya. Udah lewat. Membahas asyrafus sa'ah itu penting, tapi kalau bisa jangan sampai melebihi kadarnya. Termasuk melebihi kadarnya menurut saya ngitung sampai exactly bisa ngerti tahun. Karena Rasulullah SAW tidak menyatakan demikian. Bahkan Allah mengatakan akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Aku memang menyembunyikan waktunya untuk menguji manusia dan agar setiap jiwa dibalasi sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Yang jelas kiamat sudah dekat. Oh, di masa Rasulullah saja sudah dekat, ya nggak mungkin toh tambah jauh. Ya Rasulullah, mata saat ternyata ada yang lebih penting dari kapannya. Karena Nabi kemudian balik bertanya, apa yang sudah kau siapkan menghadapinya? Jadi yang lebih penting dari kapan adalah apa yang sudah kau siapkan menghadapinya. Kapan nikah, Mas? Apa yang sudah kau siapkan menghadapinya? Itu lebih penting daripada kapan. Orang itu menjawab, la syai' illa wa ana hubbullaha wa rasulah. Tidak ya Rasulullah, tidak ada yang saya siapkan kecuali bahwa saya ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, engkau akan bersama dengan yang kau cinta. Wa fi riwayat Muslim, al-mar'u yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dihimpunkan bersama yang dicintainya. Seseorang itu akan dihimpun bersama yang dicintainya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita bisa baca dalam Sahih Sahih Muslim, mengomentari hadis ini dengan kalimat yang sangat bikin kita tenang dan berbahagia. Kata Anas bin Malik, kalimat Nabi SAW ini, anta ma'aman ahbabta, tidak akan aku tukar dengan apapun meskipun ada yang mau membayarnya dengan emas sepenuh bumi. Limadha? Kenapa? Para sahabatnya bertanya. Karena kata Anas bin Malik, hadis ini sangat menggembirakanku, membahagiakanku, sampai-sampai kalau ada yang mau menukarnya, tidak akan kuberikan. Kenapa kok bahagia? Anas bin Malik menjawab, aku ini amalku, salatku, ibadahku, tilawah Qur'anku, puasaku, sedekahku, jihadku, tidak ada seujung kukunya Umar, tidak ada seujung kukunya Abu Bakar, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, tetapi aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Maka disebabkan cinta itu aku punya harapan kelak akan berhimpun di dalam surga yang sama dengan mereka. Maka perhatikan siapa yang kita cintai. Kata Imam Hasan al-Basri, istaksiru min asdiqa'is salihin fa inna lahum syafa'atul yaumil qiyamah. Perbanyak sahabat yang saleh karena mereka punya syafaat yaumil qiyamah. Kalau ahli surga sudah berkumpul sama ahli surga, maka mereka akan bertanya tentang orang yang biasa berkumpul dengan mereka tapi belum bergabung dengan mereka. Aina fulan? Di mana si fulan?
Maka ini wasiat dari Salim Afillah untuk Bapak Ibu semuanya, seluruh jamaah Masjid Riyadul Jannah dan yang hadir pada hari ini. Kalau saya ingat-ingat nama jenengan susah, lama, banyak, maka lebih mudah jenengan ingat nama saya. Nanti kalau panjenengan sudah masuk surga, tolong tanya, ya Allah, mana Salim Afillah? Siapa tahu saya terhalang oleh sesuatu dan dengan syafaat jenengan semua saya selamat. Ya Allah, Salim Afillah itu ya saya enggak kenal-kenal amat, tapi pernah datang kepada kami memberitahukan 1-2 ayat-Mu. Ya Allah, ini tolong dicatat kalimat ini. Ya Allah, saya tidak rela masuk surga kalau enggak ada Salim Afillahnya. Wasiat ini penting. Sanggup? Sanggup? Saya tidak mau masuk surga kalau enggak ada Salim Afillah di dalamnya. Gitu nih, sanggup nih? Jadi jangan itu nanti masuk surganya nungguin saya. Kita semoga saling dipertemukan, bersaudara, bertetangga di surga insyaallah. Ini yang ketiga. Yang keempat, setelah kesadaran sinergi menjadi muslim itu kesadaran misi. Bahwa Anda menjadi muslim, tugas Anda adalah bukan cuma untuk meyakini kebenaran, tapi untuk menyampaikan kebenaran itu. Menjadi seorang muslim berarti menjadi dai. Karena umat Rasulullah SAW ini dikhususkan oleh Allah. Umat Muhammad SAW memakai selendang yang dipakai para nabi dan rasul. Selendang apa itu? Selendang dakwah. Pada umatnya Nuh yang berdakwah siapa? Nabi Nuh sendiri. Pada umatnya Hud siapa yang berdakwah? Nabi Hud sendiri. Umatnya Saleh, umatnya Lut, hanya nabi-nabi yang berdakwah. Tapi umatnya Muhammad, Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummah. Jadi ada seorang tabi'in baca ayat ini di depan Sayyidina Umar bin Khattab. Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah. Kata Umar, enggak, keliru. Karena orang ini mengatakan segala puji bagi Allah yang menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat. Kata Umar, enggak, keliru. Kalau toh Allah bermaksud demikian, pasti ayatnya berbunyi antum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tapi Allah pakai fi'il madhi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kuntum adalah kalian dulunya sebaik-baik umat. Kapan dulunya itu? Ketika masih ada Rasulullah di antara kita, kata Allah. Ketika masih ada Rasulullah di antara kita, maka Allah mengatakan kuntum khairu ummatin. Kalau kalian mau menjadi sebaik-baik umat, maka ikutilah apa yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya di kurun yang terbaik itu. Satu-satunya jalan. Ta'muruna bil ma'ruf, dengan cara apa? Memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, membawa kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran misi yang sangat penting. Panjenengan itu diminta memperbanyak teman ke surga, bukan mengeluarkan orang dari surga. Wis rajin nang masjid, mbok salah-salah ke, juk ra tau nang masjid. Sudah kemudian berada di dalam lingkungan yang indah. Saya ditanya, apa program utamanya Joko Karyan? Masjidnya itu kok sampai kemana-mana ceritanya. Loh, program utama masjid itu cuma satu. Apa itu? Mensolatkan orang hidup. Kalau mensolatkan orang mati gampang mas, takbir 4 kali, salam selesai. Mensolatkan orang mati, mensolatkan orang hidup luar biasa susah. Ini yang menjadi tugas kita semuanya, mensolatkan orang hidup, mengajak mereka kepada salat dan mengajak mereka menegakkan nilai-nilai salat. Dan salafus saleh bertanya kepada temannya, hal antum musallun? Apakah kalian orang-orang yang salat? Teman-temannya tersinggung. Lah kita ini ketemunya di sofa awal terus Tega-teganya tanya hal antum musallun. Lalu salafus saleh ini menitikan air mata dan membaca surah Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin. Siapa orang-orang yang salat itu? Alladzina hum 'ala salatihim da'imun, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun.
Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Walladzina hum li syahadatihim qa'imun. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Ulaika fi jannatin mukramun. Bayangkan, konsekuensi sholat itu ternyata luar biasa. Menjadi orang yang menegakkan nilai-nilai sholat itu di dalam kehidupan. Khusyuk bukan cuma dari takbir sampai salam, tapi dari salam sampai takbir. Al-Ghazali rahimahullah tanya, apa itu khusyuk ya Imam? Khusyuk itu dari salam sampai takbir, engkau tercegah dari keji dan mungkar. Bukannya sholat itu dari takbir sampai salam? Iya, tapi khusyuknya itu kalau sholat subuhmu khusyuk, dari subuh sampai duhur kamu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kamu duhurnya khusyuk, dari duhur sampai asar kamu tercegah dari keji dan mungkar. Kalau kamu asarnya khusyuk, begitu seterusnya sampai engkau mati. Memang dosisnya sholat itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk minimal mencegah kita dari keji dan mungkar sesuai dosis itu 5 hari sekali, 5 kali sehari. Sesuai dengan dosisnya. Tugas kita berdakwah, menyampaikan keindahan dinul Islam melalui perbuatan kita. Lisanul hal afsal min lisanil maqal. Ketika kita kemudian menunjukkan sebagai sebaik-baik muslim, menjadi duta Islam kemanapun. Saya itu mengatakan kepada anak-anak saya, nak, wajib berdakwah itu nak bagi umat Muhammad, tapi Indonesia jatahnya Abah, kamu keluar. Di sana itu nak, ada negeri, kayak negeri yang dilihat oleh Hudhud. Abah sudah ke sana, Abah jadi Hudhudnya. Abah minta kamu jadi Sulaimannya. Itu Yaban namanya. Kalau negerinya yang dilihat Hudhud itu di Yaman, namanya Sabah. Ini selisih 1 huruf, Yaban, Yaman. Yaban namanya, Jepang. Itu makmur, sentosa, dan sama dengan negeri yang dilihat Hudhud. Apa itu? Menyembah Amaterasu Omi kami, Dewi matahari. Yasjuduna lisyams. Mereka itu kenal disiplin waktu padahal tidak pernah baca wal asri innal insana lafi khusr. Mereka itu bersih sekali. Toilet di Jepang itu toilet terbaik di dunia. Karena untuk basuh istinjaknya itu ada air panasnya, bisa didinginkan gitu ya. Nanti kalau sudah itu ada kipasnya, bisa dikeringkan. Tinggal semuanya pencet tombol. Ya, kita duduk, pencet 1 tombol, semprot, anget gitu ya. Pencet tombol berikutnya, dingin gitu ya. Pencet tombol berikutnya, kena angin. Kering gitu, subhanallah. Toilet terbaik di dunia itu desain toilet Jepang. Nah, kita kan nggak butuh, tapi mereka dengan aneh-aneh. Sambil di toilet itu bisa dengerin musik. Di samping toilet itu ada rak buku. Biasanya isinya sih komik kalau orang Jepang. Jadi sambil toiletan itu memanfaatkan waktu. Pakai apa? Baca komik. Kalau kita kan nggak butuh yang begitu. Tapi ulama salafus saleh ada. Sedang di toilet minta apa? Anaknya baca buku keras-keras biar denger. Saking berharganya waktu bagi mereka. Mereka kenal itu. Padahal nggak pernah baca hadis. Wat-tahuru syatrul iman. Mereka kenal tanggung jawabnya luar biasa terhadap hidup. Padahal tidak faham bahwa kelak akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Mereka cuma belum kenal Allah, belum kenal Rasulnya, belum kenal salat, belum kenal berzakat, belum kenal puasa. Bisa nggak mengenalkan untuk 150 juta orang Jepang itu? Nggak ke timur, ke barat dikit, ada 2 miliar manusia yang tidak mengenal Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang anak keturunan mereka di Indonesia ini datang-datang ngaco gitu. Saya itu beberapa waktu yang lalu ngisi di forumnya pengusaha properti muslim. Pengusaha muslim di bidang properti. Saya tanya kepada mereka, aset properti di Indonesia yang dikuasai muslim di kalangan pengusaha ini berapa persen? Kata mereka mau ngomong 3% aja nggak tega. Terus 97% siapa? Ya Ciputra, ya James Riyadi, ya Agung Podomoro, ya Agung Sedayu. Saya tanya, butuh berapa tahun untuk kalahkan? Wah itu, nggak bisa jawab. Ya kalau nggak bisa kalahkan, berarti tugas berikutnya dakwahin. Ada nggak yang siap jadi menantunya James Riyadi di sini?
Oh serius ini? Ada nggak yang siap jadi suami cucunya Pak Ciputra? Serius sih. Kadang-kadang jalan dakwahnya itu, Masya Allah, saya tuh nggak ngira ya, Allah itu membuka jalan dakwah macam-macam. Saya punya kajian rutin majelis sejak Nabi di Surabaya. Salah satu jamaah saya itu punya pekerjaan paling absurd yang paling saya pernah saya bayangkan, pelatih golf. Ini jamaah majelis sejak Nabi itu ada yang pekerjaannya pelatih golf. Tapi jangan meremehkan pekerjaan seseorang. Ternyata si pelatih golf inilah yang membawakan hidayah untuk Pak Alim Markus, Mas Pion Group, sehingga beliau tetap cintailah produk-produk Indonesia. Dan alhamdulillah sudah muslim sekarang. Semangat sekali di pabrik Sukakni Mami. Kalau azan fasih, terutama lafaz hayya 'alas shalah. Luar biasa. Misi dakwah yang harus kita bawa sebagai seorang muslim kemanapun. Jangan puas berdakwah di Indonesia. Di Indonesia ini karena kebanyakan dai satu sama yang lain, ece-ecenan. Kakean dai yo. Sekarang luaskan cakrawalanya. Eropa. Saudara-saudara kita dari Suriah, dari Libya, dari Aljazair, dari Maroko. Ada yang sudah generasi ketiga, keempat. Ada yang baru datang ke Eropa. Dan Anda tahu kerawanan akidah yang ada di sana. Siapa yang akan membina mereka? Ayo Indonesia. Kalau bisa bikin sholat Jumat terbesar di dunia, belum kebanggaan bagi kita. Kalau kita belum bisa mengirim dai-dai dalam jumlah terbesar ke seluruh dunia. Tugas Indonesia. Kalau membangun masjid, serahkan teman-teman India, Pakistan, Bangladesh, Turki. Ngisi kegiatan masjid, ayo. Karena orang Indonesia ini paling senang dijadikan pengelola dakwah. Kalau komunitas Muslim internasional yang saya kunjungi baik di Frankfurt, di Vienna, di Berlin, di London, di Manchester, di Birmingham, di Jepang banyak kota, di Fukuoka, Kagoshima, di Tokyo, di Kyoto, di Osaka, gitu ya, sampai di Beppu, di Australia, Melbourne, Sydney, Perth, gitu ya, Adelaide, sampai berbagai macam kota di seluruh dunia. Itu kalau orang India, Pakistan, Bangladesh ketemu satu sama lain, pertanyaannya, kita mau bangun masjid di mana? Sementara orang Indonesia kalau ketemu, masjidnya di mana ya Mas ya? Mending gitu tanya masjid. Tapi yang isi kegiatan kita yang diharapkan. Kenapa? Acaranya orang Indonesia itu khas. Satu, ada makan-makannya. Ngopo wae ono makan-makan, soto koyang misalnya gitu ya. Itu khasnya orang Indonesia dibawa ke seluruh dunia. Masjid Indonesia di Melbourne itu ada 3. Westall, Baitul Makmur, Surokita. Itu 3-tiganya kalau bikin acara nggak ada makannya. Dan kemudian teman-teman komunitas muslim dari negara-negara lain gabung, seneng. Di Jepang juga begitu. Di Inggris maupun di daratan Eropa juga begitu. Di Amerika juga begitu. Khasnya orang Indonesia. Kalau pengajian pasti ada makan-makan. Yang kedua, khasnya orang Indonesia itu tidak suka rame soal fikih. Teman Suriah, teman Saudi ketemu gitu loh. Ramenya sebulan sendiri. Padahal mau bahas program dakwah. Kalau orang Indonesia ditanya soal fikih, nah nggak terserah, ada banyak pendapat. Orang Indonesia banget itu. Makanya bukunya itu bukan Al-Halal wal Haram fil Islam. Orang Indonesia itu konon Al-Halal wal Halal fil Islam. Saking longgarnya fikihnya, tetapi ketat dalam hal tertentu. Teman-teman Saudi itu kalau soal makanan paling nggak ketat. Jadi pikirnya semua negara Barat itu negaranya ahli kitab. Mangan apa wae temel-temel. Soalnya apa? Sembelihnya ahli kitab halal katanya. Orang Indonesia enggak, nanti dulu. Sertifikat halal dikeluarkan apa enggak? Ya saya orang Indonesia lebih sensitif soal halal haram. Padahal orang Indonesia ya temel-temel lain. Tapi kalau sudah keluar negeri, Masya Allah, sangat sensitif. Banyak orang yang justru dapat hidayah, kenal Islam di luar negeri. Di Indonesia itu dulu mereka gitu ya, sama anak-anak musola ketika kuliah S1 itu nyibirnya nggak karuan. Begitu sudah di luar negeri jadi pengurus pengajian. Karena kebutuhan ruhnya itu nggak bisa dibohongi. Gitu ya. Kalau di Indonesia karena pengajian di mana-mana, muntah pengajian, kakean pengajian gitu ya. Di sana krungu adzan we. Nek ra dimenke ning masjid ora krungu blas gitu.
Ya, sehingga kerinduannya itu luar biasa. Maka kemanapun Anda nanti, yang terlihat wajah-wajahnya, wajah-wajah internasional. Kemanapun Anda pergi nanti, jadilah pembawa din Islam ini. Pede mas, Islam itu bukan miliknya orang Arab. Anda ketahui sekarang, di Qatar itu 50 imam masjid resmi di Qatar orang Indonesia. Separuhnya Lombok. Separuhnya orang Lombok. Imam dan penceramah masjid Qatar. Pemimpinnya namanya Ustadz Sudirman. Saya kenal baik Ustadz Sudirman ini, bawa bolo Lomboknya itu separuh sendiri, yang lain macam-macam. Anda bisa bayangkan. Request ke saya minta jadi imam di tempat, ada satu kota namanya Mandurah. Mandurah itu dari Perth ke selatan 40 km. Itu digaji gitu ya. Sebulan kalau dirupiahkan digaji 40 juta. Disediakan rumah. Kalau mau kuliah dibiayai oleh komunitas muslim di sana. Sampai sekarang nyari itu susah. Soalnya syaratnya apa? Bahasa Inggrisnya. Dan berbagai tempat. Teman-teman Swiss di Dalhousie, di Zurich kemarin juga nembung lagi sama saya. Ustaz, carikan imam. Syaratnya apa? Mau belajar bahasa Jerman dulu, nanti kita carikan kursus. Yang sanggup belajar bahasa Jerman enggak banyak. Nyarinya itu susah. PN. Jadi nanti pintunya selain antum kuasai bahasa Arabnya, tambah satu bahasa asing. Cina boleh. Xie Jia, gitu kan? Itu bekal dakwah yang luar biasa. Ini kesadaran yang kita bangun dari apa yang kemudian kita bentuk sebagai seorang muslim. Dari kesadaran identitas, kompetisi, sinergi, sampai misi. Demikian, mohon maaf atas segala kurang berkenan. Bablas waktunya sudah setengah jam dari yang diminta. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.